Baca Pres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto hanya angkat jempol saat ditanya peluang berduet dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Prabowo bilang dengan siapapun oke, selama Indonesia bisa terus maju. Hal ini diungkap Prabowo usai menghadiri peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kawasan Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur Minggu siang. Menurut Prabowo, Ganjar bagus, namun yang lebih penting Indonesia semakin maju. Pak Prabowo bagaimana? Ini artinya apa, Pak? Artinya apa, Pak? Pak, apakah ini simbol oke, Pak? Tutup bacanya. Oke. Semua oke. Dengan Ganjar berarti Maju terus. Dengan Ganjar berarti oke juga, Pak. Yang penting Kalau Indonesia kemarin dengan maju. Yang pertemuan penting dengan Indonesia maju. Oke, terima kasih. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri lewat pidatonya hari ini menutup kemungkinan duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Megawati juga kembali menyinggung soal Presiden Joko Widodo sebagai kader dan petugas partai. Apakah ini merupakan isyarat agar Jokowi sepenuhnya mendukung Ganjar Pranowo? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Poltreking, Hanta Yuda. Selamat malam waktu Jakarta, selamat sore. Betul ya Mas Hanta ya, kalau di Mekah, Arab Saudi saat ini. Terima kasih sudah menyempatkan gabung. Mas Hanta masih di mute, mohon maaf. Tolong di unmute. Ya, selamat malam. Ya, makasih sudah gabung dari Jakarta. Mekah Mas Hanta. Terima kasih sama-sama. Nah, bicara soal pernyataan Bu Mega tadi di Rakernas PDI Perjuangan, yang pertama yang di-highlight soal jangan dengarkan isu duetnya Prabowo Ganjar. Apa yang Mas Hanta baca dari respons Bu Mega yang sekaligus ini kan mematahkan isu dua poros artinya ya Mas? Iya, betul Priska. Per hari ini kita lihat tendensi terkuat itu memang tripolar, 3 poros. Isu tentang 2 poros itu sampai hari ini, per hari ini saya lihat potensinya makin mengecil. Kalau tetrapolar atau 4 poros kan hampir tertutup. Nah, isu tentang atau wacana tentang 2 poros ingin menyatukan antara Prabowo dan Ganjar semakin mengecil, apalagi dengan statement Ibu Ketua Umum PD Perjuangan, Ibu Megawati, ya peluang itu semakin kecil. Dan Priska, saya kerap mengatakan, kalau ada kemungkinan bergabungnya Ganjar dan Prabowo, itu harus ada 3 prakondisi minimal. Satu, kalau ada situasi di mana misalnya elektabilitas Anies Baswedan yang dianggap kompetitor di antara 2 poros keberlanjutan ini, Anies mengusung perubahan, tiba-tiba melejit Anies. Ini misal saja. Sehingga memaksa atau mereka terpaksa harus bersatu. Itu sampai hari ini kan tidak, tren itu tidak terlihat. Anies tidak terbendung, tidak ada. Yang kedua, kalau ternyata terkoreksi elektabilitas antara Ganjar dan Prabowo, tiba-tiba ada satu yang melejit naik atau salah satu tiba-tiba turun sehingga levelnya ada jadi capres dan cawapres. Itu juga tidak ada. Masih relatif kompetitif dengan simulasi 3 pasang. Dan ketiga, harus ada kesepakatan, negosiasi baru, deal baru antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Nyatanya itu terkonfirmasi dari Ibu Mega tidak ada. Karena itu peluangnya sangat kecil menurut saya. Dan sebenarnya sempat muncul isu duet Prabowo Ganjar yang sempat juga sampai ke Bu Mega. Ini siapa yang paling diuntungkan kalau duet ini terjadi? Katakanlah Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo? Ya, yang kalau kita lihat dari Kingmaker ya, yang paling happy, yang paling diuntungkan adalah Pak Jokowi sebagai presiden yang menginginkan agar penerusnya adalah orang yang mengusung keberlanjutan untuk meneruskan program Pak Jokowi. Kenapa itu diperlukan? Ada kepastian yang akan menjadi presiden itu peluang besar menang ya, bertarung 2 kekuatan besar digabungkan itu memiliki potensi menang kuat. Itu kabar baik buat Pak Jokowi dan kubu Pak Jokowi, tapi juga kabar kurang baik buat Pak Anies Baswedan karena menjadi kompetitornya menjadi sangat berat. Jadi saya kira isu ini mungkin saja diperlukan kalau kemudian ada anggapan, ada analisa, ada kalkulasi politik dari Pak Jokowi dan elit politik di sekitar Pak Jokowi kalau melihat Pak Anies itu sebagai ancaman. Tapi kalau misalnya Anies Baswedan tidak dianggap ancaman untuk masuk ke putaran kedua atau dengan asumsi Anies sulit
untuk masuk putaran kedua, kemudian Ganjar dan Prabowo yang dianggap masuk putaran kedua juga relatif masih aman bagi Pak Jokowi. Ya. Siapapun yang akan masuk ke putaran kedua, menangnya menangnya Ganjar atau Prabowo itu tidak masalah karena keduanya mengusung keberlanjutan. Mas Hanta, artinya kalau dua poros dengan pernyataan Bu Mega tadi tampaknya sih nggak ada lah begitu. Dan apakah Mas Hanta juga melihat bahwa sekarang fokusnya antara Mas Ganjar ataupun Pak Prabowo itu lebih ke mencari siapa cawapresnya? Terutama kalau dari nama-nama yang muncul kayaknya Jawa Timur ya yang lagi diincar karena muncul namanya Bu Khofifah, juga ada Pak Mahfud begitu. Iya, betul. Sekarang karena tren tripolar, 3 poros yang menguat, maka isu yang paling kuat itu ada isu menentukan siapa cawapres. Karena ini penting, antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini kan elektabilitasnya relatif kompetitif, Friska. Karena itu keduanya kenapa belum juga mengusung nama? Menurut saya satu, karena faktor saling intip strategi. Ibarat main catur, begitu bidak putih bergerak, bidak hitam itu akan menyesuaikan, beradaptasi menyusun strategi. Jadi saling tunggu bagian dari strategi. Yang kedua, memang mungkin di masing-masing Mas Ganjar maupun Pak Prabowo itu belum mengerucut namanya. Punya 3 atau 2 nama yang sudah mulai mengerucut, tapi belum ke 1 orang, jadi belum tunggal. Itu menyebabkan belum diumumkan. Yang ketiga adalah ada faktor-faktor non kuantitatif yang dipertimbangkan. Seperti tadi Friska tanyakan, faktor siapa di NU dan seterusnya. Selain faktor kuantitatif, karena Jawa Timur, kenapa Jawa Timur penting? Karena Pak Prabowo basisnya Jawa Barat. Menurut saya siapapun wakil Prabowo, siapapun wakil Mas Ganjar, Mas Anies, sulit mengalahkan Pak Prabowo di Jawa Barat. Prediksi saya pemenang Jawa Barat tetap Pak Prabowo. Situasi hari ini per datanya. Sebaliknya di Jawa Tengah, siapapun wakilnya Pak Prabowo maupun Pak Anies itu sulit mengalahkan Pak Ganjar Karena memang basisnya paling kuat di situ ya. Berada di Jawa Tengah. Nah, karena ada 3 provinsi lumbung penentu, Jawa Timur menjadi yang disasar oleh Pak Prabowo maupun Pak Ganjar konteks ini. Apalagi Pak Anies sudah caimin dari Jawa Timur. Jadi itu yang menyebabkan Jawa Timur menjadi penting. Yang kedua adalah basis NU. Dan ketiga faktor cawapres tadi juga mempertimbangkan faktor-faktor kalau ada non elektoral yang kejutan. Misalnya tiba-tiba Gibran maju jadi cawapres, MK mengabulkan, itu kan harus ditunggu PDIP akan seperti apa sikapnya, siapa yang akan dimunculkan dan seterusnya. Nah, jadi ya, menurut saya faktor kemungkinan mereka akan bersatu makin kecil. Ditambah satu lagi saya tambahkan, antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini merasa kedua-duanya kelasnya capres. Dari sisi PD Perjuangan merasa partai besar, Pak Prabowo merasa koalisi besar. PD Perjuangan menganggap kedua-duanya kompetitif. Pak Prabowo lebih lagi sudah mengantongi koalisi 45%, Pak Prabowo lebih senior, mantan capres, kalau mau dicawapres. Jadi egonya untuk sama-sama capres lah ya, masing-masing masing-masing punya ego untuk jadi capres. Baik. Betul, ditambah secara head to head elektabilitasnya Pak Prabowo lebih unggul hampir di semua lembaga survei. Jadi sulit menyatukan, kecuali ya tadi itu dari ada faktor-faktor lain yang tidak terduga ya. Tidak. Iya. Nah, Mas Hanta, yang juga tadi digarisbawahi dari pidatonya Bu Mega, kenapa harus dibahas lagi soal Presiden Jokowi sebagai petugas partai? Kalau dibaca, apakah ini jadi reminder, ultimatum untuk Pak Jokowi bahwa kader ini harus tegak lurus menangkan Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan? Karena momennya juga kan dekat dengan Kaesang yang jadi Ketua Umum PSI, bisa dibaca demikian atau tidak? Atau Gibran yang diisukan masih ditunggu-tunggu untuk jadi bakal cawapres gitu, Mas? Iya, memang itu ya yang diperlukan. PDIP tentu membutuhkan membentuk persepsi publik bahwa Pak Jokowi sepenuhnya totalitas mendukung Mas Ganjar berada di PDI Perjuangan. Karena Pak Jokowi adalah PDI Perjuangan. Tapi nyatanya dalam realitasnya, Friska, dalam persepsi yang berkembang itu kan Pak Jokowi terbelah. Satu sisi antara mendukung Mas Ganjar rekan separtainya dengan Pak Prabowo yang menteri yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, sehingga kesan itu tidak bisa ditolak, dihindari di publik. Nah, upaya ini saya kira di pertarungan tinggal 5 bulan ini PDI Perjuangan merasa perlu untuk menarik kesan persepsi itu bahwa Pak Jokowi berada di barisan Ganjar. Nah, ini juga yang kalau bahasa Priska ini ultimatum dan seterusnya. Apalagi tadi Pak Ibu Mega kan teriak ini ada isu ingin memasangkan Prabowo capres, cawapresnya Ganjar Pranowo. Siapa yang mau begini, siapa, kan ada jawabannya tidak jelas. Terakhir bilang ini tidak, kira-kira Ibu Mega bilang tidak semua akan jawab enggak. Ini
ini anak buah saya nggak tahu itu diarahkan ke Pak Jokowi atau bukan ya, yang juga menginginkan menyatukan itu. Nah ini jadi saya kira memang Pak Jokowi diperbutkan dalam konteks ini yang kerap saya analisa karena Pak Jokowi punya efek elektoral karena approval ratingnya masih tinggi, Friska, karena basis pemilihnya juga masih lumayan tinggi dan itu diperbutkan. Beda kalau Pak Jokowi 40-50% tingkat kepuasannya, tapi kan 70-80 karena itu diperbutkan oleh dua Ganjar dan Prabowo yang mengusung keberlanjutan. Apakah dibaca kayak gini Mas Hanta sebagai kader kok kayaknya belum mengarahkan dukungan, tapi bahasa yang dipublikkan masih ojo ke susu begitu, artinya belum mengarahkan ke siapapun. Apakah karena posisinya sebagai presiden juga tidak mungkin mengarahkan dukungan sejak saat ini? Iya, tentu itu secara beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan tidak etis memang secara terang benderang. Satu sisi itu. Sisi yang lain juga kita tahu gaya komunikasi politik Pak Jokowi, personalitinya juga jangan diharapkan Pak Jokowi akan menyampaikan bahasa secara terang, belak-belakan, Priska. Pak Jokowi kan kerap mengirim simbol, kode-kode politik, signal-signal politik. Itu gaya Pak Jokowi. Nah, kalau ini yang terjadi, maka sampai 5 bulan ke depan, dugaan saya, kita akan melihat ini, bahwa Pak Jokowi berada di dua kaki. Berada di PD Perjuangan, tapi sebenarnya juga mengusung kedekatan dengan Pak Prabowo, kerap bersama, apalagi misalnya, kalau kemudian PSI yang ketua umum sekarang Kaisang, mendukung Pak Prabowo, itu semakin tidak separuh lagi, sudah kecenderungan kuat ke Pak Prabowo. Apalagi kalau ditambah Mas Gibran. Nah beda, kalau Mas Gibran jadi cawapresnya Prabowo, itu udah lain cerita. Saya kira tidak terkesan dua kaki lagi. Pasti kesan publik badan Pak Jokowi sepenuhnya totalitas berada di Prabowo. Tapi kalau misalnya asumsinya wakilnya Pak Prabowo adalah Pak Erick Thohir atau siapa, kemudian wakilnya Ganjar Pranowo siapa, maka kesan Pak Jokowi terbelah atau mendukung di antara dua calon ini akan semakin terus terjadi ya. Kita lihat ada kedekatan Mas Ganjar, tapi tunggu saja beberapa hari kemudian itu menunjukkan juga kedekatan dengan Pak Prabowo. Lihat saja setiap selang waktu beberapa hari Pak Jokowi menunjukkan kedekatan juga dengan Pak Prabowo. Jadi memang kalau kita lihat dalam waktu jelang pemilu ini masih sangat cair, tapi yang bisa dibaca adalah sinyal-sinyalnya itu ya, Mas Hanta, sebelum nanti ada pendaftaran ke KPU, kita harus baca sinyal-sinyal ini ya dari Pak Jokowi atau dari partai politik. Sekali. Ya, terima kasih Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking. Terima kasih telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.